Oke, sekarang kita mengenai soal tentang ikatan senyawa ya. Di sini kita harus tahu dia di sini ada unsur X, ya ada unsur X atau ada senyawa X, ada senyawa Y. Nah, di sini ada keterangan titik leleh, terus kelarutan dalam air dan konduktivitas listriknya, artinya menghantarkan listriknya. Ya, di sini ada jawaban, ada 3 senyawa, ada kovalen polar, ada kovalen nonpolar, terus ada ionik ya. Nah, perbedaan mereka bertiga apa? Ya, pertama dari sisi titik lelehnya ya, dari sisi titik lelehnya. Antara ionik sama kovalen ya, kovalen polar atau kovalen nonpolar. Ya, yang pertama kalau dari titik lelehnya atau titik didihnya, kalau ionik dia titik didihnya tinggi atau rendah? Tinggi ya, artinya tinggi kalau pada derajat Celcius ya, pada derajat Celcius artinya ya tinggi itu panas ya, misalnya 100 ya, 100 derajat Celcius ya, artinya itu panas sekali ya. Nah, sedangkan kalau kovalen, mau kovalen polar atau kovalen non polar ya, dia mereka berdua titik didihnya atau titik lelehnya rendah. Artinya kalau titik didih atau titik lelehnya rendah, artinya nilainya kalau pada suhu rendah, artinya nilainya negatif ya. Nilainya negatif, mau negatif 1 atau negatif 100 misalnya, itu titik didihnya rendah. Nah, makanya di sini udah ketahuan banget ya, unsur X sama unsur Y dua-duanya negatif. Ya, berarti kemungkinan besar mereka pasti dua-duanya adalah kovalen ya. Kovalen bukan ion. Ya, makanya jawaban yang D itu udah pasti salah, atau yang E udah pasti salah karena ada ion. Kenapa bukan ion? Karena kalau ion harus positif ya, tinggi. Ya. Nah, sekarang perbedaan antara kovalen polar sama kovalen non polar, perbedaannya apa? Kalau polar dia dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Kenapa dalam bentuk larutan dia bisa menghantarkan listrik? Ya, iklan dulu. Ya, karena kalau polar dalam bentuk larutan dia dapat melarut dalam air. Kalau dia dapat melarut dalam air, makanya dia bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau non polar, dia mau bentuknya apapun, mau bentuknya padatan, leletan atau larutan, dia tidak bisa menghantarkan listrik karena kovalen non polar dia tidak bisa larut dalam air, makanya tidak dapat menghantarkan listrik. Jelas? Jadi jawabannya apa? Unsur X kovalen polar ya, karena dapat menghantarkan listrik. Unsur Y kovalen non polar karena tidak dapat menghasilkan listrik dalam bentuk apapun, baik larutan, lelehan atau padatan. Ya, kalau kovalen polar dia dapat menghasilkan listrik dalam bentuk hanya dalam bentuk larutan, sedangkan lelehan sama padatan tidak dapat menghasilkan listrik. Oke, jelas? Maka jawabannya yang A. Ya, kalau kalian mau bentuk catatannya, ya di sini saya kasih bentuk tabel ya, sehingga kalian bisa tulis ya, atau kalian bisa baca-baca. Ya. Oke, seperti itu. Ya, di sini jelas dalam wujud zat, dalam kelarutan ini lebih detail, ini dalam hantaran listrik dan dalam titik leleh atau titik didihnya. Ini ion, ini kovalen polar, ini kovalen non polar. Oke, silakan kalau mau dicatat. Oke, thank you. Sampai ketemu soal berikutnya.